Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya dan kali ini kita akan melanjutkan tutorial sebelumnya yaitu tentang formulir PPDB. Namun kali ini kita akan fokus pada pengelolaan data hasil isian formulir yang sudah masuk. Seperti yang teman-teman lihat, di sini sudah ada beberapa data yang masuk dan kita akan coba memfilter data ini sehingga hanya bisa siswa tertentu saja yang bisa melihat datanya. Jadi semisal Keril di sini nanti hanya bisa melihat data si Keril saja. Sedangkan untuk yang lain tidak bisa melihat data si Keril. Begitu juga dengan siswa yang lainnya. Seperti apa caranya? Silahkan teman-teman simak video ini sampai selesai. Oke, seperti yang teman-teman lihat di sini data sebelumnya sudah masuk di bagian data tabel dari data yang kita siapkan sebelumnya ya. Di sini ada formulir, data umum dan wilayah. Untuk membuat filter tersebut, tentu kita membutuhkan satu tabel lagi ya. Di sini saya beri nama search dan isi kolomnya ada image header. Di sini nanti menampilkan header atau banner pada pencarian, pada kolom pencarian, kemudian ada NISN dan juga email peserta didik. Jadi filter tersebut nanti berdasarkan pencarian dari email peserta didik. Dan juga ada image background atau background image ya, dimana di sini untuk menampilkan background pada kolom pencarian nantinya. Oke, setelah di bagian search kita tambahkan, kita masuk ke bagian data tabel dan kita tarik dulu ya datanya. Di sini sudah tersedia search, kita tambahkan saja. Oke, sekarang kita ke bagian slice terlebih dahulu. Kita slice datanya. Untuk source table-nya di bagian formulir ya, di bagian formulir yang sudah ada datanya ini. Kemudian kita beri nama saja, misalnya my data. Kemudian untuk row filter kita pilih custom expression. Ya, kemudian kita isi formulanya. Seperti ini. Any search pada kolom search ya. Pada kolom search, kemudian bagian email. Kemudian kita masukkan is blank. Kemudian this row. Kemudian dilakukan pencarian pada email siswa. Jadi untuk email ini ada di bagian tabel search ya, bagian tabel search, kemudian email, kemudian ini untuk email siswa diambil dari data formulir ya, data tabel formulir bagian email siswa. Oke, kemudian tambahkan lagi. Ini kita ambilkan data dari sini ya, search email. Oke. Ini search email, kemudian is blank-nya kita hapus saja. Row email siswa. Ini search email. Oh ya, ini perlu diberi tanda kurung tutup. Dan is blank.
Isro email siswa. Dan ini search email, dan ini juga tanda tutup, kurung tutup, dan Isro email siswa. Untuk ini kita hapus saja. Oke ya, datanya sudah valid. Coba kita save. Oke, setelah data ini kita setting, kemudian kita coba tarik di bagian new view. Kita beri nama yang sama saja, my data. Oke ya, sudah masuk. Nah, kita buat tampilannya seperti ini terlebih dahulu. Kemudian kita juga tarik data dari search ke UX. Misalnya tulis sama saja ya namanya. Kita buat bagian detail. Kemudian untuk quick edit kita pilih yang bagian email, search by tidak perlu, column ordernya misalnya email misalnya seperti ini ya. Coba kita save terlebih dahulu. Ya, kita perlu pastikan untuk data search di sini sudah muncul ya. Email kita pilih teks. Search detail, quick edit. Oke ya, seperti ini. Nah, untuk kolom search ini belum muncul ya, masih blank, jadi kosong. Jadi kita harus menambahkan atau paling tidak mengisi data yang ada di bagian NISN atau email. Jadi kita misalkan isi data dengan 0, kemudian emailnya 1, misal seperti ini. Coba kita lihat terlebih dahulu. Nah, maka akan muncul ya datanya untuk emailnya. Oke, kemudian kita tampilkan juga bentuk lainnya, misal image header atau ini ya, background image, kemudian image headernya, atau misalnya seperti ini saja. Kita simpan terlebih dahulu. Oke, jadi ini untuk kolomnya sudah terisi. Kemudian untuk header, kita kembali ke bagian data. Ini hanya untuk tampilan saja ya. Untuk image headernya kita pilih bagian show. Kemudian kategorinya adalah image. Kita masukkan kontennya ya. Di sini kebetulan kontennya sudah saya buat, tinggal kita copy saja dan masukkan konten berupa link di sini. Oke, kemudian untuk backgroundnya kita pilih, backgroundnya kita ambilkan dari gambar yang sudah kita siapkan sebelumnya. Kita kopikan saja di bagian sini. Coba refresh terlebih dahulu dan simpan. Oke ya, tampilannya masih seperti ini. Kita setting dulu di bagian UX. Oke, kemudian image style, kita buat background. Ini tidak perlu kita tampilkan. Nah, jadi gambarnya sudah ada di belakang ya.
kemudian image-nya kita pilih image background misalnya. Nah, jadi ini akan terlihat full, backgroundnya terlihat full dari bagian atas sampai bawah. Oke, kemudian kolom ordernya kita tambahkan header tadi yang sudah kita buat, image header. Oke ya, jadi muncul seperti ini. Oke, setelah ini selesai, kita kembali ke bagian new view. Kita buat view type dashboard. Misalnya kita buat view name-nya sama ya, dashboard. Seperti ini. Kemudian untuk view entry-nya kita tambahkan formulir yang sudah kita slash, yaitu data dan juga search ya, tabel search. Udah tol untuk tinggi, tampilan sejajar tinggi ya. Ya teman-teman, tampilannya akan muncul seperti ini. Sekarang kita coba masukkan email berdasarkan formulir yang sudah tersedia, misalnya Keril. Coba kita masukkan. Nah, maka datanya sudah masuk ya untuk Keril, hanya data si Keril saja ini. Kemudian misal kita masukkan Ariel, kebetulan emailnya sama ya, Ariel ada 2. Coba kita masukkan. Nah, maka data yang masuk juga akan 2 ya, sesuai dengan nama emailnya. Begitu juga dengan untuk email yang lain, misalnya Amri. Jika kita masukkan emailnya, maka hanya muncul data Amri saja. Misal kita ketikkan asal, nah maka isinya blank ya. Jadi kita perlu membuat konfirmasi atau keterangan agar misalnya diketikkan asal itu ada keterangannya. Kita kembali ke bagian data, kemudian di bagian search. Nah, untuk emailnya kita beri validasi data. Kita masukkan formula if in dalam kolom ini this, kemudian formulir di bagian tabel formulir, kemudian email siswa di bagian tabel formulir, kolom email siswa, kemudian tutup kurung ya, tekan true, false. Kita beri koma terlebih dahulu. Oke, seperti ini. Kita coba terlebih dahulu. Kemudian untuk invalid value error, misalnya data Anda tidak ditemukan. Oke, misalnya seperti ini. Kita coba cek terlebih dahulu. Oke, misal kita masukkan asal, nah maka akan muncul konfirmasi seperti ini ya, data Anda tidak ditemukan. Oke, sekarang kita tampilkan juga semisal jumlah pendaftar itu ada berapa di sini ya. Jadi tidak ada jumlahnya, maka kita bisa menampilkannya di bagian kolom email ini ya. Kita tambahkan saja di bagian ini, search virtual column, misalnya jumlah pendaftar.
masukkan formula, misalnya count, di bagian tabel formulir, misalnya kolom email siswa. Oke, coba kita masukkan seperti ini. Oke ya. Kita kembali ke UX. Untuk dashboard kita tampilkan di depan ya. Ini karena tadi masih ada di menu, kita tampilkan di bagian tengah saja. Nah, di bagian sini dashboard. Oke, sekarang untuk menampilkan jumlah tadi kita harus ke bagian search ya, bagian search ini. Oke, di sini detail, kemudian ditambahkan kolom ordernya. Nah, jumlah pendaftarnya berarti ada 6 siswa yang masuk. Oke, tinggal simpan saja. Ya, tampilannya seperti ini. Dan kita buat format rules di bagian search. Misalnya di bagian jumlah pendaftar, oke, ini misalnya ya. Kemudian text colornya kita buat warna ini saja ya, blue, kita perbesar dan kita bold. Nah, jadi jumlah pendaftarnya ada sekian. Oke, selanjutnya kita coba ubah bagian formulir ini. Karena ini bentuknya adalah tabel, maka kita harus mengubahnya ke dalam bentuk form agar data-data yang sudah masuk di sini tidak diketahui oleh para pendaftar yang lain. Caranya kita ke UX, kemudian ke view, di bagian formulir kita ubah ke dalam bentuk form. Nah, seperti ini. Kemudian untuk data yang lain, misalnya my data dan search, kita hidden saja ya. Di bagian my data kita posisinya kita ubah ke dalam bentuk ref. Kemudian di bagian search kita ubah juga ke dalam bentuk ref. Oke, jadi tampilannya hanya ada dua ya. Formulir ya, dan juga dashboard. Dimana fungsi untuk formulir ini untuk pengisian data siswa baru, dan untuk bagian dashboard untuk pencarian data siswa yang sudah mendaftar tadi dengan memasukkan email ya. Jadi untuk tulisan email ini kita bisa custom di bagian data, kemudian kita ubah di bagian display name ya. Bagian email display name kita ubah menjadi masukkan email Anda, misalnya seperti ini. Anda, oke. Nah, oke. Jadi sepertinya ini dalam bentuk filter. Fungsinya untuk memfilter data agar tidak semua data diketahui oleh orang yang mengakses formulir ini atau formulir pendaftaran PDP. Oke, sekarang kita coba lihat dalam bentuk webnya. Oke, ya. Refresh terlebih dahulu. Oke ya, jadi seperti ini tampilannya teman-teman. Kita coba masukkan lagi email Ariel misalnya, kita masukkan. Nah,
maka akan muncul data si Ariel saja. Ya, kemudian di bagian My Data ini kita coba setting ya. Di UX My Data. Oke, di bagian bawah di My Data. Nah, untuk view type-nya kita bisa mengubah ke dalam bentuk yang lain. Ya, bisa dalam bentuk deck, table. Kalau table nanti bentuknya memanjang, atau juga bisa di bagian card. Oke, misal di bagian card kita ubah datanya seperti ini nanti. Kita ubah ke dalam bentuk foto saja ya. Misalnya ini foto 3x4, buat circle, kemudian ini nama, kemudian email misalnya seperti ini. Coba kita simpan terlebih dahulu. Oke, tampilannya seperti ini. Oke ya, dashboard untuk data Ariel. Kita coba refresh terlebih dahulu. Oke ya, teman-teman, tampilannya sudah muncul. Kalau misalnya kita ubah ke dalam bentuk email yang lain, misalnya si Siha, kita masukkan datanya. Oke ya, jadi hanya datanya Siha saja yang terlihat. Nah, berdasarkan filter dari email yang sudah masuk. Nah, jadi ini adalah datanya Siha. Oke, untuk tampilan detail teman-teman bisa mengaturnya juga ya di bagian My Data Slice ini. Kemudian teman-teman pilih di bagian detailnya. Kita cari dulu. Oke, My Data Detail. Nah, untuk image-nya kita buat auto, misalnya column order ya. Kita buat semua, kemudian side by side misalnya seperti ini. Kemudian untuk image misalnya dibuat full, nah, tampilannya seperti ini nanti. Nah, jadi untuk bagian detailnya teman-teman nanti bisa mengcustomnya sendiri ya. Kita coba refresh. Oke ya, jadi datanya seperti ini. Jika diklik maka datanya akan muncul lebih rapi dari sebelumnya. Nah, oke, misalnya dihapus maka datanya juga akan hilang. Ya, di sini menampilkan jumlah pendaftar ya, jumlahnya ada 6. Oke, mungkin itu saja tutorial kali ini dan terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.